Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis pelaksanaan pelayanan publik digital di instansi dengan perspektif tugas dan fungsi peranata SDM aparatur terampil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ratna Bidari, instansi dari pemerintah Kabupaten Mempawah dengan unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah. Baik, bahasan pertama yaitu latar belakang. Jadi digitalisasi pelayanan publik merupakan tuntutan era reformasi birokrasi 4.0, yang mana digitalisasi sendiri merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh berbagai lini masyarakat maupun ASN untuk mendukung pemerintahan ataupun pelayanan publik kepada masyarakat. Di sini pelaksanaan pelayanan publik sendiri menuntut efisiensi, akurasi, dan transparansi, yang mana dalam pemerintah Kabupaten Mempawah ini menggunakan aplikasi e-presensi dan elektronik monitoring produktivitas, yang mana menjadi instrumen penting dalam mendukung manajemen ASN berbasis digital. Di sini peran peranata SDM aparatur dapat dianggap sebagai pengolah data, pengendali mutu informasi, dan pendorong budaya kerja digital. Kemudian, kajian analisis ini akan berfokus pada pertama, kesiapan SDM dalam menggunakan aplikasi presensi dan monitoring kinerja. Kedua, efektivitas pelaksanaan dua aplikasi tersebut terhadap peningkatan disiplin dan produktivitas ASN. Ketiga, alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas implementasi dan literasi digital ASN. Untuk tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penggunaan aplikasi digital dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan terukur, yang mana penggunaan aplikasi ini khususnya untuk ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mempawah. Kemudian kita akan masuk ke bagian deskripsi aplikasi. Di layar telah tertampil tampilan halaman login pada aplikasi elektronik monitoring produktivitas atau EMP. Aplikasi ini sendiri berfungsi untuk mencatat kegiatan harian ASN sesuai SKP dan target kinerja, yang mana dapat memunculkan output, menyediakan laporan otomatis produktivitas individu dan unit kerja, dan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja ASN berbasis data digital. Kemudian ini merupakan tampilan setelah kita login, yang mana kita dapat memasukkan data kinerja melalui menu tambah data kinerja, melihat informasi pegawai di menu informasi pegawai, dan mengubah data atau profil pribadi di menu ubah data pribadi. Di tampilan login ini juga, tampilan beranda ini juga menampilkan kurva pencapaian menit efektif tahun 2025 dan daftar tabel pekerjaan di bulan yang bersangkutan. Kemudian di sebelah kanan ada tampilan laporan perhitungan kinerja yang dapat kita pilih periode tanggal kinerjanya. Kemudian dapat kita proses dan memunculkan output laporan berupa file PDF laporan kinerja produktivitas ASN yang bersangkutan. Berikut merupakan rincian hal-hal yang harus di-entry di aplikasi EMP, yang mana di sini ada bagian memilih kategori uraian tugas, apakah merupakan tugas pokok atau tugas tambahan atau dalam keadaan cuti. Di sini pun kita harus meng-entry isi uraian tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, jam mulai, jam selesai, volume, dan juga satuan hasil atau output, serta yang terakhir keterangan uraian pekerjaan yang dikerjakan. Berikut ini merupakan tampilan laporan produktivitas kerja pegawai yang dapat kita ambil sebagai output dari aplikasi EMP, yang mana memunculkan seluruh data yang sudah kita entry dari awal bulan hingga akhir bulan ataupun sesuai dengan periode yang kita inginkan. Kemudian
Deskripsi aplikasi yang kedua yaitu aplikasi e-presensi elektronik atau e-presensi, yang mana aplikasi ini sendiri berbasis web atau mobile yang berfungsi merekam kehadiran pegawai secara real time menggunakan identifikasi biometrik. Aplikasi ini sendiri mengurangi manipulasi data kehadiran dan terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Untuk tampilan di aplikasi ini dapat menampilkan data seluruh pegawai dan data presensi pegawai yang bersangkutan. Berikut merupakan tampilan presensi individu yang menampilkan tanggal, waktu masuk dan waktu pulang, kemudian status kegiatan apel. Dan untuk waktu masuk dan waktu pulang sudah terhubung secara real time dengan alat identifikasi biometrik. Kemudian hal yang akan kita bahas yaitu analisis kondisi saat ini. Untuk di pemerintah Kabupaten Mempawah, khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, di sini kita akan membahas tentang sumber daya manusia, yang mana kondisi aktualnya bahwa sebagian ASN belum tertib dalam penggunaan aplikasi atau pengentrian aplikasi, yang berdampak pada keterlambatan input data kinerja. Kemudian untuk bagian sistem, kondisi aktualnya adalah bahwa aplikasi presensi dan kinerja belum sepenuhnya terintegrasi, yang berdampak pada duplikasi dan inkonsistensi data. Kemudian untuk infrastruktur sendiri, kondisi aktualnya dengan kondisi internet yang stabil yang berdampak pada pelaporan real time dan mudah dilaksanakan. Untuk disiplin sendiri, kondisi aktualnya tingkat kepatuhan presensi sudah meningkat, yang berdampak perlu monitoring lebih lanjut untuk produktivitas. Kemudian kita akan membahas tentang analisis peran Pranata SDM Aparatur. Di sini sebagai salah satu jabatan yang sangat berperan besar dalam hal kepegawaian, Pranata SDM Aparatur sendiri memiliki peran strategis dalam penggunaan dua aplikasi tersebut, yaitu pertama sebagai pengelola data ASN digital yang memastikan akurasi dan validitas presensi serta laporan kinerja. Dua, sebagai fasilitator literasi digital yang mendampingi pegawai agar mampu mengoperasikan aplikasi dengan benar. Ketiga, sebagai pengawas administratif yang memastikan data presensi dan produktivitas digunakan dalam evaluasi kinerja. Kemudian keempat, sebagai inovator yang mendorong optimalisasi sistem agar lebih efisiensi dan terintegrasi. Masuk ke bagian analisis masalah utama yang kami temukan di lapangan adalah pertama, kurang tertibnya pengisian data produktivitas kinerja oleh ASN, yang mana ASN sendiri ini sering menunda-nunda waktu pengisian atau pengentrian kinerja produktivitas, khususnya di aplikasi EMP. Kemudian kedua, belum adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas aplikasi. Dan ketiga, perlunya peningkatan integrasi antara aplikasi e-presensi dan aplikasi elektronik monitoring produktivitas. Berikut kami sampaikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Untuk permasalahan pertama yaitu kurangnya ketertiban ASN, di sini kami menawarkan alternatif penyelesaian yaitu penegakan disiplin dan penguatan SOP pengisian data produktivitas kinerja, yang mana memiliki tahapan. Pertama, menyusun SOP pengisian data kinerja harian secara rinci dan mudah dipahami. Kedua, mensosialisasikan SOP melalui rapat dan papan informasi digital. Ketiga, menetapkan batas waktu input harian dan sistem peringatan otomatis atau reminder. Keempat, menerapkan penilaian disiplin bagi ASN yang tidak mengisi secara tertib. Dari alternatif ini, kita mengharapkan outputnya bahwa ASN menjadi lebih disiplin, konsisten, dan akurat dalam pengisian data produktivitas kinerja harian. Untuk alternatif ini sendiri, pihak yang terlibat adalah Pranata SDM Aparatur, Kasubag Umum dan Aparatur, atasan langsung ASN dan BKP SDM.
Kemudian alternatif penyelesaian kedua yaitu integrasi sistem presensi dan monitoring kinerja. Dengan tahapan step alternatifnya yaitu pertama, melakukan analisis sistem yang telah berjalan. Kedua, menyusun kebutuhan integrasi dengan pihak pengembang aplikasi. Ketiga, menghubungkan data presensi dengan data kinerja harian ASN. Dan yang terakhir, melakukan uji coba dan penyempurnaan sistem terintegrasi, di mana output yang dihasilkan yang untuk diharapkan adalah bahwa data kehadiran dan kinerja ASN tersinkron otomatis, memudahkan analisis kinerja dan disiplin kerja, serta memudahkan dalam pembuatan data pendukung pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. Di sini pihak yang terlibat adalah tim IT atau Diskominfo, BKPSDM, Pranata SDM Aparatur, dan pimpinan OPD. Kemudian untuk masalah yang ketiga, kami tawarkan alternatif penyelesaiannya yaitu dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi digital ASN, yang mana alternatif ini memiliki tahapan. Yang pertama, membentuk tim berdasarkan SK Kepala Dinas. Kedua, menetapkan indikator pengawasan yaitu presensi, capaian produktivitas, dan ketepatan input data. Kemudian ketiga, melakukan pemantauan rutin dan pelaporan triwulanan. Keempat, memberikan umpan balik atau feedback perbaikan. Output yang diharapkan yaitu adalah peningkatan kedisiplinan dan konsistensi ASN dalam mengisi data serta peningkatan kualitas layanan digital. Pada bagian ini, pihak yang terlibat adalah Pranata SDM Aparatur, Kasubag Umum dan Aparatur, BKPSDM, dan pimpinan OPD. Baik, kita telah masuk di bagian penutup. Jadi, kesimpulan dari presentasi analisis hari ini adalah bahwa penggunaan aplikasi e-presensi dan elektronik monitoring produktivitas telah mendukung digitalisasi pelayanan publik, khususnya di ranah pemerintah Kabupaten Mempawah. Namun dalam pelaksanaannya atau implementasinya terdapat kendala utama, yaitu terdapatnya kekurang tertiban pada pengentrian data kinerja oleh ASN, kemudian integrasi antara kedua aplikasi yang belum optimal, dan monitoring evaluasi yang belum terlaksana secara ideal. Di sini peran Pranata SDM Aparatur terampil sangat penting sebagai penggerak, pendamping, dan pengawas pelaksanaan sistem digital ASN. Yang mana apabila hal ini berjalan dengan efektif dan efisien, maka peningkatan kompetensi digital ASN dapat menjadi kunci menuju pelayanan publik yang efisien dan akuntabel, khususnya di ranah pemerintahan Kabupaten Mempawah. Demikian presentasi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.